Halo Aiman, Halo, Mister. sehat Aiman? Jangan apa? Halo, Sir. Sehat Aiman? Sehat. Sehat. Tuh. Gimana kegiatan hari ini? Hari ini ngapain aja? Renang. Renang. Hah? Renang. Apa? Renang, Mister. Oh renang? Ya. Renang di mana? Di mana ya? Di Kopassus. Di dekat rumah. Iya. Hmm. Ya teman-teman yang lain dulu ya. Kita tunggu Oke. sekitar 5 menit lagi. Kita Oke. tunggu sekitar 5 menit lagi. Nanti 5 menit lagi kita mulai. Ini Aiman nama aslinya Andi Ahmed Sulaiman Janatung. Benar? Iya. Iya. Janatung itu apa? Marga? Bukan? Iya. Oh iya, marga. Eh, Hah? aku juga pakai jalan. Iya. Suku apa? Aiman? Bugis. Oh, Bugis. Tapi lahir di Aceh. Mama Apa? orang Aceh. Tapi lahir di Aceh. Mulai dari Aceh. Siapa orang Aceh? Mama. Mama, papa. Mama. Oh, mama orang Aceh. Aceh di mana? Lok Sumawe. Apa? Bukan. Banda Aceh. Banda. Oh, Banda. Nenek loh, Snowy. Lok Sumawe Banda. Lok Sumawe. Nenek. Oh, nenek Lok Sumawe. Oh, berarti Aiman lahir di Aceh. Iya. Sekarang di mana? Jakarta ya? Iya. Di Aceh lahir terus sampai umur Pindah ke berapa tahun? Palembang. Hah? 6. Habis itu pindah ke Palembang. Sampai umur 6. 6 tahun. Iya. Habis itu Hmm. pindah ke Palembang. Di Palembang berapa lama? 4 tahun. 4. Oh, berarti sampai umur 10. Iya. Itu pindah ke Baru Medan. baru Pindah ke Medan. ke Medan. Ya. Oh, pernah di Medan juga? Hmm. Di Medan berapa tahun? 2. 2. Oh, Ya. orang tua kerja apa? Pindah-pindah. Tentara. Oh, tentara. Hmm. Ya, 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 ya. Di Medan di mana dulu? Di mana ya? Nggak tahu, di kota. Iyalah. Ya, Iya. kakak dulu tinggal di Medan. Dulu di Marelan. Tapi deket sana, hampir deket Belawan. Di Medan 2 tahun, baru setelah itu ke Jakarta. Ya. Hmm. Jakarta udah berapa tahun ini? Baru berapa bulan? Oh, 6. baru. 6,7 bulan. Berapa? 6,7 bulan. 6. Oh, berarti baru pindah 2025 ini dari Medan. Iya. Oh, linknya. Bentar ya. Ini ada yang nanya linknya. Hmm. Dulu di Medan sekolah di mana, Aiman? Di YPSA. Di mana? YPSA. YPSA. Apa tuh YPSA? Di mana tuh? Baru, Yes. sekolah baru. Safiatul, Safiatul. Ah? Safiatul Amalia. Oh, Safiatul. Safiatul Amalia. Ya, 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 ya. Jalan ini ya. Jalan Jamin Ginting tuh kan? Ya. Deket USU ya? Iya, ya. Oh, Ditinggal waktu itu di mes habis itu baru pindah ke Tasbih. oh Tasbih. Hmm. Di di mes. Oh, di mana tuh ya? Di Oh, Jipur, di bukan? mes. Di mes. Ya. Pak, dekat Manhattan. Bukan di mes. Oh, dekat Manhattan. Iya. Rumah dinasnya. Oh, ya, 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 ya. Berarti udah banyak ya kota yang Aiman
Jalan-jalan. Keluarga dulu papa juga di Bali. Hah? Papa juga di Bali, tapi nggak pindah ke Bali. Oh, pernah ke Bali? Pernah. Papa kan tugas. Papa tugas di Nggak di Bali, Bali. tapi Aiman nggak pindah ke Bali. Nggak. Waktu kapan itu? Waktu di Medan? Ya, Oh, waktu di Medan, Papa tugas di Bali. nggak. Nggak. Anda siap baru pindah ke Tasbi, baru papa pindah ke Bali. Tapi Aiman sama keluarga nggak ikut. Nggak. Cuma mama sama adik terakhir. Oh, Aiman sama siapa di Medan? Nenek dari Aceh. Oh, Safiatul itu bukan pesantren kan ya? Sekolah SMP, SMA biasa ya? SD. Ya, Oh, SD ya? SMP-nya ada SD. kan nih? Ada. SMA-nya ada? Hah? SMA-nya SMA-nya ada juga. ada kan? Ada. Iya, terkenal tuh Safiatul namanya. Bagus. Memang kayak di Tasfis. Tafis. Iya tuh. Bukan yang ke Inggris, tapi yang ke Tafis gitu. Hmm. Ini ada Emran ya. Halo Emran, sehat Emran? Sehat ya? Ini siapa yang belum hadir berarti? Yang belum hadir Akifa sama Putri. Oke, kita mulai aja ya kelas kita hari ini, adik. Udah ada dua orang yang hadir. Jadi on cam ya, Aiman, Emran. Kita Ya. mulai aja kelas kita hari ini. On cam. Kita mulai kelas kita hari ini. Oke, oke. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya, Aiman dan Emran. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita. Ya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 10. Ya. Agak share screen dulu. Bentar. Oke, share screen kakak kelihatan? Dan Kelihatan ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita ke pelajaran yang 10. Ya, seperti biasa ya. Tapi hari ini berbeda sih. Hari ini yang pertama kita akan bahas tentang materi perhitungan lisan nanti. Baru setelah itu di bagian yang kedua nanti adik-adik akan mengerjakan soal. Ya, kalau judulnya nanti nanti kalau judulnya itu nanti materinya Olimpiade Tim. Ya. Jadi nanti untuk bagian yang kedua nanti adik-adik akan mengerjakan soal ya untuk mereview apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, nanti untuk pengerjaan soalnya itu nanti adik-adik diberi waktu berapa ya? 30-40 menit ya. Nah, baru setelah itu nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nanti adik-adik mungkin ada yang menjelaskan atau mungkin kalau ada adik bingung nanti kakak akan jelaskan soal-soal yang kita kerjakan. Oke, di awal kita akan masuk materi kita ke perhitungan lisan. Ya, ini seperti biasa ada even dan odd. Oke, nih. Materi yang pertama kita akan bahas tentang perhitungan lisan. Ya. Nih, sini ada soal nih. 34 ditambah dalam kurung 18 dikurang 8 tutup kurung dikali 2. Nah, di atas ada perintahnya tentukan urutan langkah perhitungannya. Nah, adik-adik, yang mana dulu? Urutannya yang mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Ada empat nggak? Pertama, yang ketiga nih. Nah, coba adik Emran, Aiman. Yang mana yang urutan pertama, yang mana urutan yang kedua, yang mana urutan yang ketiga? yang di dalam kurung Yang dalam kurung urutan pertama pertama ya. Yang kedua, setelah dari dalam kurung yang mana lagi yang diselesaikan? 34 Yang mana? 34 34, 34 tambah. Hah?
Urutan setelah penyelesaian yang ada di dalam kurung, setelah itu apa urutan yang kedua? Setelah dalam kurung. Ada yang ingat? Hah? Urutan penyelesaian penghitungan. Yang pertama, dalam kurung. Ya. Yang kedua apa? Setelah dalam kurung selesai? Kali, kali, kali. Iya, kali dan bagi. Yang ketiga Jumlah. apa? Yang ketiga, Tiga empat. Tiga tambah empat. dan kurang. Ya, berarti yang pertama yang mana? Yang pertama dalam kurung. Ya. Setelah dalam kurung selesai kita selesaikan, ya, di sini berarti dalam 18 dikurang 8, ya. Nah, baru setelah itu kita dapat hasilnya, baru setelah itu kita lanjut ke perkalian, ya. Hasil dari yang ada di dalam kurung ini kita kali dengan 2, ya. Itu yang kedua. Setelah itu kalau misalnya kita sudah dapat hasil perkaliannya, baru ke yang terakhir kita tambah, ya. Seperti itu. Nah, nih, ya. Jadi di dalam perhitungan urutan penyelesaiannya yang pertama adalah kita lakukan perhitungan yang ada di dalam tanda kurung, ya. Kita selesaikan soal yang ada di dalam tanda kurung. Setelah yang ada di dalam tanda kurung selesai, baru setelah itu kita selesaikan perkalian dan pembagian, ya. Secara berurutan dari kiri ke kanan, ya. Setelah 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 dalam kurung baru setelah itu perkalian dan pembagian. Baru yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Sama, berurutan dari kiri ke kanan. Nih, coba soal nomor satu. Hitung aja nih. 27 dikali satu berapa hasilnya? Emran? Aiman? 27 Tujuh. dikali satu Tujuh. berapa Emran? Tujuh. 27 dikali satu hasilnya 27, ya. Satu dikali 63. Enam. 63. 63, ya. Tiga. Nah, di sini kita menggunakan rumus satu dikali A sama dengan A dikali satu sama dengan A, Ah. ya. Jadi setiap angka yang dikali dengan satu atau angka satu dikali dengan angka apapun, maka hasilnya adalah angka tersebut. Ya nih. Jika satu dikalikan dengan bilangan apapun, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jika satu bilangan apapun dikalikan dengan satu, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Sendiri. Nih, yang kedua. 0 dikali 9 berapa adik? Nol. 0 dikali 9 hasilnya Nol. 0. 48 dikali 0. Nol. Eh, 0. Nol. Ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama. Ya. 0 dikali A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Nah, kalau ini hasilnya 0. Ya. Kalau yang di perkalian dengan angka satu hasilnya adalah bilangan yang dikali dengan angka satu itu. Kalau 0, ya perkalian dengan angka 0, angka apapun yang dikalikan dengan angka 0 atau angka 0 dikalikan dengan angka apapun, maka hasilnya adalah Nol. 0. Ya, seperti itu nih. Jika 0 dikalikan dengan bilangan apapun, maka hasilnya adalah 0. Jika suatu bilangan apapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ya, nih. 10 dikali 9, berapa adik? 90. 90. Ya, kita tinggal menambahkan 0 di sebelah angka 9-nya. Ya, nih. 5 dikali 10. 50. 5 dikali 10, 50. Sama, kita tinggal menambahkan angka 0 di sebelah angka 5. Ya. Nih, kesimpulannya, ketika kita mengalihkan bilangan apapun dengan angka 10, ya, kita hanya perlu menambahkan satu angka 0 di sebelah kanan angka yang kita kali dengan angka 10. Ya, kalau ini kan angka 9. 9 kali 10. Jadi hasilnya hanya kita tambahkan 0 aja di sebelah angka 9. Hasilnya 90. 5 dikali 10 sama. Kita hanya menambahkan angka 0 di sebelah kanan angka yang kita kalikan dengan angka 10. Hasilnya 50. Ya. Nih, selanjutnya. 70 dibagi 10. Berapa adik? Tujuh. 70 dibagi 10 hasilnya berapa, Iman? Tujuh. 7. Ya, caranya sama-sama kita hapus nolnya. Ya, yang 70 kita hapus nolnya satu, yang 10 kita hapus nolnya satu. Ya, baru setelah itu kita bagi 7 dibagi satu hasilnya tuh 7. Tujuh. 40 dibagi 10. Empat. Em, 4 ya. Nih.
Nah, benar Aiman, mantap. Ya. Caranya sama, kita sama-sama hilangkan nolnya, baru setelah itu kita bagi 4 dibagi satu, hasilnya adalah 4. Ya. 4. Nih, kesimpulannya, saat membagi suatu bilangan dengan angka 10, satu angka nol harus dihilangkan dari bagian akhir bilangan tersebut. Ya, gitu. Nih, dalam kurung 42 dikurang 2 dibagi 10. Berapa sudah? Yang mana dulu yang diselesaikan? Coba Iman berapa? 4. No, hasilnya 4. Hasil akhir ya, nggak pakai jalan. Oke. Ya. Berarti ini yang mana dulu yang diselesaikan, Iman? Ini, Emran? ini pertama. Iya, Ini dalam pertama. kurung dulu. Iya, baru setelah itu dibagi. Ya. Nih, dalam kurung dulu, baru setelah itu dibagi. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan. 42 dikurang 2, hasilnya adalah 40. Ya. Baru setelah itu 40 kita bagi dengan 10. Ya, 40 bagi 10 caranya kita sama-sama coret angka nolnya. Baru setelah itu kita bagi. 4 dibagi satu, hasilnya 4. Oke. Kita hanya tinggal hapus angka nol. Nih, 24 dibagi 3 dikali satu, berapa hasilnya? 7. Berapa, Iman? 8. 8. Berapa? 8. 8. Yang mana dulu yang diselesaikan? Bagi 24 dibagi 3. 3. Berapa 24 bagi 3? 8. 24 bagi 3, hasilnya ada 8. 8. Ya. Baru setelah itu 8 dikali satu, hasilnya ada 8. 8. Nih, 32 ditambah 2 dikali 4. Yang mana dulu yang diselesaikan? Kali Kali. Berapa hasilnya? 8. Berapa, Iman? 8. 8. Iya, dikali. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. 8. Nah, baru setelah itu 32 tambah 8. Berapa hasilnya? 40. Berapa? 40. 40. Ya, 32 ditambah 8 hasilnya 40. Nih, 8 dikali dalam kurung 30 dikurang 20. Berapa hasilnya? Berapa, Iman? Emran? Yang mana dulu yang diselesaikan? Emran? Iman? Berapa? Yang dalam kolom Yang dalam kurung. Berapa hasilnya, Emran, yang dalam kurung? kolom Berapa? kolom 10. Baru setelah itu dikali 4. Ya. Hasilnya dalam kurung 10, baru setelah itu kita kali. 4 dikali 10. Berapa hasilnya, Imran? 4 kali 10. Hah? Berapa, Imran? 4 dikali 10 hasilnya 40. Ya. Kita tinggal tambahkan 0 di sebelah angka 4. Ya. Ya. Nih. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Imran? Aiman? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibuka website Algonovanya. Dikerjakan soal yang ada di lesson nomor 10. Ini kakak refresh dulu ya. Muncul nggak? Nih, silakan buka yang nomor 10. Ya, di sini ada satu. Ya. Nah, di sini soalnya ada 4. Ya, ada 4 soal. Nih, silakan ada dikerjakan semuanya. Yang di nomor satu ini ada 9 soal. Ya, jadi totalnya ada berapa tuh? Ahmad 9, dulu 10, ya. 12. Ya, silakan. Ada dikerjakan. Waktunya sampai jam 11.35. Ya, silakan ada dikerjakan soalnya sampai jam 11.35. Rating Ya, nanti jam 11.35 kita bahas bareng-bareng. Oke? Ada yang mau tanyakan? Emran?
Iman, silakan coba dikerjakan. Oh, Imran udah. Mantap. Imran udah selesai, Imran? Apa? Udah selesai, Imran, soal? Ada kerjaan pas lagi dibahas. Udah, Imran udah. Iman udah belum? Belum. Coba silakan dikerjakan. Iman, waktunya sampai jam 11.35. Ya, silakan dikerjakan sampai jam 11.35. Nanti setelah itu kita lanjut ke Olimpiade Tim. Ya, silakan. Jam 11.35 kita masuk ke materi Olimpiade Tim ya. Videonya dimatiin dulu ya, Pak. Silakan. Tapi dikerjakan ya. Ya, Ya, udah. Imran udah ya. Oke, tinggal Iman. Silakan. Cuma satu kan? Apanya? Iya, cuma satu. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang Olimpiade Tim. Nanti kakak kirim soalnya untuk yang Olimpiade Tim. Jam 11.35. Masih ada 15 menit lagi. Silakan. Iman. Kalau ada yang mau tanyakan boleh ya. Silakan ditanyakan. Nanti kakak bantu. What the heck, statement dulu.
Mister. Mana Iman? Udah? Langsung tuh. Udah selesai Iman? Belum. Belum. Silakan. Itu yang dikali, itu yang buat terakhir itu dikali dulu atau dibagi dulu? Yang mana? Yang nomor satu. Yang nomor dua terakhir. Nomor dua terakhir. Yang mana soalnya? 18 bagi 3 bukan? Ya, dikali dulu atau dibagi dulu? Yang mana dulu gimana? Coba. Kalau urutannya kan berarti kita urutkan dari kiri ke kanan. Berarti yang mana dulu? Bagi. Iya, bagi dulu. Ya. Jadi setiap perkalian dan pembagian, kalau misalnya ada dua berurutan, nah kita urutkan dari kiri ke kanan. Yang mana duluan? Kalau misalnya di kiri ada bagi dulu, berarti kita bagi dulu. Kalau misalnya yang di kiri kali dulu, berarti kita kali dulu. Silakan waktunya 9 menit lagi. Silakan, Bang. Oke. Mister nomor duanya juga. Ya, nomor dua juga. Nomor dua, tiga, empat. Oke. Ada 4 soal kan? Iya, Emang nomor satu udah ya? udah. Ya, tinggal nomor dua, tiga, dan empat. Masih ada waktu berapa menit lagi? 7 menit lagi, silakan. Nanti jam 11.35 kita lanjut ke tahap utama. Tahap utama adalah Olimpiade tim. Emran kita tunggu dulu Aiman ya.
Udah selesai ya, Man? Belum. Pikir lagi. Silakan. 6 menit lagi ya. Bisa. Bisa sudah. Udah. Oke. Oke, udah selesai ya. Kalau sudah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Nah, di materi yang selanjutnya ini, yang di tahap utama, ya, ini judulnya di sini adalah Olimpiade Tim, ya. Nah, ini kan harusnya kalau misalnya ada 4 orang, berarti timnya nanti dibagi dua ya, dua-dua. Tapi di sini yang hadir hanya 2 orang, ya, berarti adik-adik. Nanti kakak akan berikan soal, ya. Nanti di dalam soal, di dalam apa, di dalam file soalnya itu, kalau nggak salah ada 12 soal, nggak salah. 12 atau 9, ya. Jadi nanti adik-adik silahkan selesaikan soalnya, ya. Waktunya 35 menit. Ya, berarti sampai jam 12. Nah, nanti adik-adik silahkan kerjakan di rumah. Kalau ada kertas buku tulis, ya, atau HVS, silahkan dikerjakan. Nanti setelah jam 12:05, ya, kita bahas bareng-bareng. Nanti kita bahas, nanti mungkin adik-adik ada yang menjelaskan, adik-adik jawabannya apa dan bagaimana caranya. Oke? Soalnya Soalnya kakak kirim, sama. gimana? Soalnya. Ini, soalnya kakak kirim ke grup WhatsApp ya. Ntar kakak kirim ke grup WhatsApp. Ini kakak juga kirim, kakak coba juga kirim ke chat Zoom. Nanti silakan adik-adik download dan buka. Ini di grup WhatsApp kakak kirim. Ini di chat Zoom juga kakak coba kirim. Chat Zoom, dokumen. Nah, oke. Nah, itu filenya sudah kakak kirim. Di grup WhatsApp ada, Aiman? Emran? Nah, sebentar. Di chat Zoom juga sudah kakak kirim tuh. Ya, nih kakak share screen juga ya di sini. Nah, ya, ini soalnya ada, oh 9 ternyata ya. Bukan 12, 9. Nih, ada 9 soal tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Silakan adik-adik kerjakan terlebih dahulu. Waktunya 35 menit. Adik-adik kerjakan di kertas, di buku tulis, atau di kertas HVS boleh. Silakan adik-adik kerjakan selama 35 menit. Kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, nanti setelah 35 menit nanti kita akan bahas bareng-bareng ya penyelesaian soalnya.
Nanti kita juga akan cek siapa yang apa benernya lebih banyak. Ya, siapa yang benar soalnya lebih banyak? Aiman atau Emran? Oke? Kalau besar, Ya, kalau udah siap gimana? kalau udah siap, kabarin. Nanti kita selesai. Kita bahas bareng-bareng. Aiman udah selesai? Hah? Aiman udah selesai? Belum, Belum kan? banyak. Ya. Nanti kalau udah selesai bilang aja. Nanti kalau misalnya Emran juga udah selesai, kita langsung bahas. Kalau dua-duanya udah selesai, kita langsung bahas bareng-bareng. Emran, bisa Emran? Ada kertasnya Emran? Silakan. Waktunya sampai jam 12:05 ya. Sampai jam 12:05 nanti kita bahas bareng-bareng. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Soalnya ada 9 ya. Silakan. Pas Olimpiade.
Sudah nomor berapa? Iman? Imran? Belum. Belum? Silakan. Masih Masih. bingung. Berapa, Iman? Masih bingung. Masih bingung. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Oke, silakan. Coba dicoba dulu kerjakan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Waktunya 17 menit lagi. Ya, silakan.
Udah nomor berapa? Imran? Iman? Lagi nomor 7. Kebingungan di situ. Oke, silakan. 12 menit lagi ya. 12 menit lagi, jam 12.05 kita bahas bantuan. Hmm.
Tuh, terus kalau negara besar Ya, Iman. nomor 5 nggak ngerti. Gimana? Nomor 5 Nomor maksudnya 5. apa? Iman ada nomor berapa? 5 Nomor 5. Oke. Emran ada nomor berapa? lagi nomor masih 7, Nomor masih 7. nomor 7. Oke. Nomor 7 aku kebingungan banget. Langsung kita bahas aja. Sebentar lagi. Sok. Ada 4 menit lagi, silakan. Kak, Ya. Aiman, nggak Aiman tadi nomor berapa tadi? Nomor 5 ya? nggak ngerti maksudnya apa? Tuh, Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Secara keseluruhan, jumlah mobil dan Budi dan Dimas, kalau ditambah ya, jumlahnya tuh 7 lebih banyak daripada mobilnya Dimas. Ya. Nah, berapa banyak mobil yang dimiliki Dimas? Nah, nanti kita bahas. Itu kan Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Jadi kan perbedaan mobil Dimas sama Budi 5 lebih sedikit. Tapi kalau mobilnya dijumlahkan, ya, antara mobil Dimas dan Budi, kalau dijumlahkan, ya, itu dia 7 lebih banyak daripada mobil Dimas. Nah, berapa mobilnya? Nanti kita bahas ya. Kita tunggu 3 menit lagi. Usah. Ya, Pak, Yuk, aku nggak bisa jawab yang nomor 7. gimana Imran? Aku nggak bisa jawab yang nomor 7 kesusahan. Oke, kita langsung bahas aja ya. Ntar. Kita kasih screen dulu ya. Kita bahas dari nomor 1 ya. Nanti adik-adik sambil dicek juga jawaban yang udah adik-adik jawab ya. Emran tadi kan udah sampai nomor berapa? 5 ya? Apa? Emran tadi, oh nah, Emran udah sampai nomor 7 ya? Sorry ya. Nomor Aiman, 7 aku nggak bisa. Aiman sampai nomor berapa? 5 ya? 6. Oh 6. Oke. Tapi aku udah kerjain soal sampai 8. Tapi yang 7 aku di skip tadi nggak bisa. Bentar ya. Share screen kakak udah kelihatan? Ya kan? Menit. Oke, kita bahas ya. Kita mulai dari nomor 1.
Nomor satu. Bilangan manakah yang lebih besar? Bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 4 atau bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0? Yang mana yang lebih besar? Bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka empat lebih besar. Oke ya. Kenapa, Emran? Ada berapa jumlahnya? Belum tulis. Oke, kita bahas ya. Sebentar. Anjir. Ya, kakak share screen. Nah, kalau misalnya kita lihat dari seluruh bilangan dua angka, ya bilangan dua angka itu kan dari angka 10 ya. Nah, bilangan dua angka itu dari angka 10 kalau sampai yang paling besar itu angka 99. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat 10 angka pertama, ya, dari bilangan dua angka itu ada angka 10 sampai 19. Ya. Nah, di sini yang hanya memiliki satu angka 4 itu ada satu di angka 14. Yang hanya memiliki satu angka 0 itu juga satu di angka 10. Ya. Jadi sama, satu satu. Terus kalau kita cek lagi ya dari 20 sampai 29 juga kondisinya sama ya. Yang hanya memiliki satu angka 4 ada satu, yang hanya memiliki satu angka 0 itu juga ada satu ya. Di 10 angka bilangan dua angka yang ketiga juga sama ya. Nih, yang memiliki hanya satu angka 4 ada satu, yang memiliki hanya satu angka 0 itu hanya satu ya. Jadi jumlahnya masih sama, 3 3 ya dari 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39. Nah, terus di 10 bilangan dua angka yang keempat ya. Nah, di sini. Kalau di sini kita cek bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 4 ya. Itu ada berapa? Ada di ada berapa? Bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 4. 9, Berapa? 5? 9, 9 ya. 9. Nih, bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 4 itu ada 9. Ya, 40, 41, 42, 43. Nah, kalau 44 kan angka 4-nya 2. 45, 46, 47, 48, 49. Nah, kalau bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0 itu hanya satu. Ya. Nah, berarti di sini jumlahnya udah mulai beda. Ya. Kalau yang hanya memiliki angka satu angka 0 itu ada satu, ada 4. Yang memiliki hanya satu angka 4 itu tadi di awal ada 3 ditambah 9 ya. Jadinya jumlahnya 12 ya. Nih di sini yang hanya memiliki satu angka 4 sudah mulai lebih banyak daripada hanya satu angka 0 ya. Nah, kalau kita periksa lagi angka yang tersisa ya, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99 ya. Semuanya sama ya. Yang hanya memiliki satu angka 4 hanya satu, yang hanya memiliki satu angka 0 hanya satu ya. Nah, berarti ya dari pemeriksaan yang tadi kita lakukan, kita bisa simpulkan ya nih, bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 4 jumlahnya lebih banyak ya dari bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0 ya. Jadi jawabannya bilangan yang memiliki hanya satu angka 4 yang lebih banyak ya. Itu jawaban nomor satu. Aiman benar? Salah. Salah. Aiman jawabannya apa? Nol. Nol. Oke. Emran benar? Ah, Benar ya? Benar. Benar salah? Hah? enggak, Salah. Oke, tadi jawab. enggak, Hah? Benar. enggak, Oh, salah. benar. Oke. Ya. Jadi tadi jawabannya bilangan dengan hanya satu angka 4 yang lebih banyak ya. Nah, terus nomor dua. Ya, nih. Yusuf menulis 51 bilangan. Ya, 51 digit. Terus kemudian memberi nomor pada halaman albumnya. Ada berapa jumlah lembar dalam album Yusuf?
ya. Ini maksudnya 51 bilangannya adalah 51 digit angka, ya. Nah, terus dia memberikan nomor pada halaman albumnya, ya, dengan 51 digit bilangan ini. Yang ditanya ada berapa jumlah lembar dalam album Yusuf, ya. Nah, kita hitung, ya. 51 digit itu dari angka berapa sampai angka berapa? Nanti kita cek, ya. Terus yang harus kita ingat, ya, satu lembar itu ada dua halaman, ya. Ada halaman di satu sisi, terus ada halaman di sisi yang lain, ya. Jadi di satu lembar itu ada dua sisi halaman, ya, sisi depan dan sisi belakang. Nah, kalau misalnya tadi Yusuf menggunakan 51 digit, ya, berarti kita cari 51 digit angka itu sampai nomor berapa, ya. Nah, bilangan satu digit itu kan ada 9, ya, dari 1 sampai 9. Terus bilangan dua digit, ya, kalau dari 10 sampai 19 itu ada 10 bilangan, ya. Karena dia bilangan dua digit, berarti 10 kali 2 di sana ada 20 digit, ya. Berarti dari 1 sampai 19 itu sudah ada 29 digit angka, ya. 29 digit. Tadi Yusuf menggunakan 51 digit, ya. Nah, berarti kita cari sisanya, ya. Jadi dari 1 sampai 19 itu 29 digit. Setelah itu kita coba tambah dari 20 sampai 29, ya. Itu ada 10 bilangan, bilangan 2 digit, berarti kalau misalnya kita kali 2 berarti ada 20 digit, ya. Berarti kita tambahkan 29 ditambah 20 hasilnya 49 digit, ya. Nah, berarti untuk sampai ke 51 digit berarti kita butuh 2 digit lagi, ya. Nah, 2 digit lagi berarti itu kita butuh satu bilangan, ya. Bilangan dua angka, bilangan 2 digit yaitu 30, ya. Kita tambah 30, 30 itu 2 digit berarti 49 tambah 2 digit hasilnya 51 digit, ya. Nah, berarti nomor bilangan yang digunakan untuk mencapai 51 digit itu adalah angka 1 sampai angka 30, ya. Nah, berarti ada 51 digit itu bilangan 1 sampai 30. Nah, yang ditanya, ya, berapa halaman? Ya, bukan berapa halaman tadi soalnya, berapa lembar ya? Nih, kalau halamannya kan dari 1 sampai 30 itu ada 30 halaman, ya. Nah, yang ditanya tadi berapa lembar? Nah, satu satu lembar itu ada dua halaman. Berarti kalau misalnya 30 halaman, berapa lembar? Berarti kita tinggal bagi. 30 dibagi 2 maka hasilnya adalah 15. Ya. Nah, jadi totalnya ada 15 lembar. Ya, lembar maksudnya. Ya. Jadi ada 30 halaman, ada 15 lembar. Ya, dari dia menggunakan 51 digit angka. Halamannya dari 1 sampai 3. Oke. Emran, benar jawabannya? Aiman? Ada yang Nggak benar? salah. Salah, Aiman salah. Oke. Emran? Ya. Salah mana? Jadi jawabannya ini, ya, 15 lembar. Oke. Nomor 3. Nih. Ayu memiliki 2 lembar kertas merah, 3 lembar kertas kuning, dan 1 lembar kertas hijau. Ya. Ayu memotong setiap lembar kertas yang bukan kuning menjadi 3 bagian. Nah, pertanyaannya berapa banyak pemotongan yang dilakukan Ayu? Emran jawab berapa? Terus. Aku Berapa? jawabnya 6. 6. 6. Oke, Aiman 6. jawabnya berapa? 6. 6. Oke, kita cek, ya. Nih, dari soal nih kita ketahui dia punya 2 lembar kertas merah, ya. Terus 3 lembar kertas kuning dan 1 lembar kertas hijau. Nah, setiap lembar dia potong jadi 3 bagian, tapi yang dipotong adalah kertas yang bukan kuning, ya. Nih, setiap lembar dia potong jadi 3 bagian. Kalau misalnya setiap lembar kita potong jadi 3 bagian, berarti pemotongan yang dilakukan di setiap lembar itu adalah berapa? Wah. 2 pemotongan, ya. Karena potongan itu lebih sedikit satu daripada bagian. Karena bagian ada 3, berarti potongannya ada 2. Berarti Empat setiap ya? lembar, setiap lembar Empat. itu ada dua
pemotongan, Empat ini kan Ustaz. ya. Nah, Empat ini kan terus bukan kuning kan? ya, yang dipotong itu adalah kertas yang bukan kuning, ya. Berarti yang bukan kuning itu ada dua lembar kertas merah, ya, dan satu lembar kertas hijau, ya. Nih, dua lembar kertas merah, satu lembar kertas hijau. Kalau yang dua lembar kertas merah berarti dia melakukan empat pemotongan di dua lembar kertas merah. Terus di satu lembar kertas hijau dia melakukan dua pemotongan. Ya, berarti di kertas merah ada empat pemotongan, di kertas hijau ada dua pemotongan. Berarti totalnya di seluruh kertas itu adalah 2 tambah 4 6 pemotongan. Ya, benar berarti jawaban Emran sama Aiman. Ya, jawabannya 6 pemotongan. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 4. Nih ya. Nih. Siti sedang menghias kotak kado dengan menggambar pola pada pita. Ya. Pertama, Siti menggambar bunga anggrek. Kemudian di antara setiap dua bunga anggrek, Siti menggambar sebuah bunga lonceng. Setelah itu di antara setiap dua bunga, baik anggrek maupun lonceng, Siti menggambar sebuah bunga anyelir merah. Terakhir, di antara setiap dua bunga, termasuk anyelir merah, Siti menggambar sebuah pita merah. Jika Siti menggambar total 9 bunga lonceng, berapa banyak bunga yang digambar Siti lebih banyak daripada pita? Ya. Jadi ditanya di sini adalah selisih antara bunga dan pita, ya. Sini Aiman jawab berapa? Emran jawab berapa? Satu buka. Empat Satu. puluh satu. Oke, Empat Aiman puluh satu. satu. Emran Yang keempat satu, satu satu. bunga. Satu ya. Nih, kita cari. Ya, kalau di soal tadi kita dapat informasinya, ya. Nah, kita gambarkan dengan diagram ya. Satu. Oke, nih. Pertama, Siti menggambar bunga apa tadi? Bunga anggrek, ya. Terus, di antara setiap dua bunga anggrek, Siti menggambar bunga lonceng. Ya, kita nggak tahu dia menggambar berapa bunga anggreknya. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya Siti menggambar 3 bunga anggrek. Ya. Setelah itu, di antara setiap bunga anggrek, Siti menggambar bunga lonceng. Ya. Nah, dari bunga lonceng kita gambarkan berarti jadi huruf L misalnya. Nah, setelah itu, di antara setiap bunga, baik antara lonceng maupun anggrek, Siti menggambar anyelir merah. Ya. Jadi bebas di antara anyelir merah dan lonceng, anggrek dan lonceng ada anyelir merah. Ya, ini anyelir merah kita gambar A tapi ada warna kuning. Ya. Jadi setiap antara anggrek dan lonceng ada anyelir merah. Antara lonceng dan anggrek ada anyelir merah. Ya. Nah, yang terakhir di antara setiap bunga, ya, termasuk juga bunga anyelir merah, Siti menggambar pita warna merah. Ya. Nih, berarti di antara setiap bunga mau apapun bunganya itu dia menggambar pita. Ya. Di sini kan tadi kalau misalnya kita contohkan bunga anggreknya 3, berarti di sini bunga loncengnya ada 2. Ya. Nah, di soal disebutkan totalnya Siti menggambar 9 bunga lonceng. Ya. Nah, yang ditanya berapa banyak bunga yang digambar lebih banyak daripada pita. Ya. Nah, karena kalau misalnya ini ditanya hanya berapa banyak bunga yang digambar lebih banyak daripada pita, ya. Nah, berarti kita ingat di sini jumlah benda di antara benda yang lain selalu lebih satu lebih sedikit daripada jumlah benda yang ada di tepinya. Ya. Nah, perbedaan ini tidak bergantung pada jumlah benda apapun itu. Ya. Jadi kalau di kita lihat di soal, ya, pita itu dia berada di antara setiap bunga, bunga apapun itu. Ya. Mau bunga anggrek atau anyelir merah atau lonceng, ya. Dia bebas, pokoknya setiap antara dua bunga ada satu pita. Ya. Nah, berarti karena pita dia posisinya ada apa ya, di antara, ya, di antara benda yang lain, ya. Berarti kan jumlah benda yang di antara itu dia lebih sedikit satu, ya. Berarti pita karena dia di antara bunga, jumlahnya pasti lebih sedikit satu daripada bunga. Yang ditanya berapa banyak bunga yang digambar lebih banyak daripada pita? Berarti karena dia apa?
yang yang apa ya, yang menghimpit benda yang di antara, ya, benda yang di antara itu pita, bunga yang menghimpit berarti bunga itu pasti lebih banyak satu, ya. nggak nggak ngaruh kalau misalnya di sini di soal disebut Siti menggambar total 9 bunga lonceng, ya. Jadi mau berapapun bunga bunga loncengnya pasti bunga lebih banyak satu daripada pita, ya. Jadi jawabannya bunga lebih banyak satu, ya, daripada pita. Itu jawaban nomor 4. Oke, tadi Emran sama Iman benar ya. Satu. Nomor 5, ya. Nih kita bahas nomor 5 ya. Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Secara keseluruhan, jumlah mobil Budi dan Dimas adalah 7 lebih banyak daripada jumlah mobilnya Dimas. Nah, pertanyaannya berapa banyak mobil yang dimiliki Dimas? Ya. Nah, kalau seperti ini kita gunakan diagram segmen, ya. Nah, kita lihat dulu kondisi di soalnya. Di soal disebutkan Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Nah, berarti kita gambarkan kepemilikan mobil Dimas dan Budi dengan segmen, ya. Nih, mobil Budi panjangnya sama, tapi Dimas ini dia lebih sedikit 5, ya. Berarti di sini ada selisih, ya. Nah, perbedaannya antara mobil Budi dan Dimas itu adalah 5 mobil, ya. Terus ada kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, ya, perbandingan antara jumlah mobil Dimas dan Budi, ya, dengan mobil Dimas, ya. Mobil Dimas dan Budi kalau dijumlahkan selisihnya mobil di apa lebih banyak 7 daripada mobilnya Dimas, ya. Nah, berarti di sini, ya, berapa mobil Budi, ya? Karena tadi dijumlahkan, ya, selisih mobilnya Dimas dan apa? Antara selisih mobilnya Dimas dengan jumlah antara mobil Dimas dan Budi, selisihnya 7, ya. Kalau misalnya kita kurangi dari mobil Dimas, berarti mobil Budi itu ada 7, ya kan? Berarti mobil Budi itu ada 7, ya. Mobil Dimas lebih sedikit 5 daripada mobil Budi. Berarti berapa mobil Dimas? Ya, berarti mobil Dimas kita kurangi mobil Budi dikurangi 5, ya. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Ya, berarti mobil Dimas adalah 2, ya. Nih. Mobil Dimas 2 karena mobil Dimas 5 lebih sedikit daripada mobil Budi. Kalau misalnya kita jumlahkan, ya, mobil Dimas, ya, ditambah mobil Dimas dan Budi, ya. Mobil Dimas itu kan 2 tambah mobil Budi 7. 2 tambah 7 9, ya. 9 di antara 9 dan 2 selisihnya adalah 7, ya. Jadi jumlah mobil Dimas itu adalah 2 mobil, ya. Jadi jawabannya nomor 5 adalah 2. Ada yang benar? Tadi Aiman si bingung, ya. Nah, cara-cara penyelesaiannya seperti ini. Kalau Imran jawab nomor 5 berapa? Nomor 5 dua mobil. 2, ya, benar. Ya, Ya, jawabannya 2. Caranya seperti ini, ya. Oke, Aiman ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami ini, ya, Aiman, Nah, caranya? udah. Saya, ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Ini, nomor 6, ya. 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatima sekarang. Dalam 2 tahun, jumlah usia Fatima dan Cindy akan menjadi 18 tahun. Berapa usia Cindy sekarang? Ada yang jawab? Emran jawab berapa ini? nomor 6 7 tahun. Berapa? Emran? 7 benar 7. 7. Jawaban Emran Hmm. 7. Bentar, ya. Bentar, ya. Sebentar. Oke.
Ini yang kita bahas. Tadi Emran jawabannya 7 ya. Aiman, udah jawab belum yang belum ini? Yang ini belum? Belum. Belum. Oke. Kita bahas. Ya, nih. Nah, apakah 4 tahun yang lalu Fatimah lebih muda dari sekarang? Ya. Nih, kalau di soal kan tadi disebutkan 4 tahun yang lalu Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah sekarang. Nah, kalau Cindy 4 tahun lebih muda dari usia Fatimah sekarang, berarti Fatimah kalau 4 tahun yang lalu lebih muda nggak daripada umurnya sekarang? Ya, kalau Cindy lebih muda 4 tahun dari usia Fatimah sekarang, Fatimah juga, ya, Fatimah juga lebih muda 4 tahun dari usianya yang sekarang, 4 tahun yang lalu, ya. Berarti usia Cindy dan Fatimah itu sama, ya, umurnya sama. Nah, ya, berapa tahun lebih muda Cindy 4 tahun yang lalu daripada Fatimah sekarang? 4 tahun lebih muda, ya. Jadi usia Cindy dan Fatimah itu sama, ya. 4 tahun yang lalu mereka sama-sama 4 tahun lebih muda dari usia Fatimah sekarang. Ya. Nah, yang ditanya dalam berapa tahun lebih tua Fatimah dalam 2 tahun yang akan datang. Ya, berarti dalam 2 tahun yang akan datang usia Fatimah lebih tua 2 tahun dari usianya sekarang. Ya, Cindy juga sama dalam 2 tahun yang akan datang usia Cindy akan 2 tahun lebih muda, lebih tua dari usianya sekarang. Ya. Nah, di soal disebutkan dalam 2 tahun, jumlah usia mereka, usia Cindy dan Fatimah menjadi 18 tahun. Ya, nah, karena karena Fatimah dan Cindy dalam 2 tahun yang akan datang, mereka akan bertambah 2 tahun, akan lebih tua 2 tahun, ya. Dan total umur mereka semuanya berdua itu adalah 18 tahun, ya. Berarti berapa umur mereka sekarang? Ya. Nah, karena setiap orang ditambah 2 tahun, 16. berapa? 16. 16. Oke. Nah, dalam 2 tahun yang akan datang, ini kita bahas ya, Aiman ya. Setiap orang itu dia akan bertambah 2 tahun, ya. Sin ditambah 2 tahun, Fatimah ditambah 2 tahun. Nah, total umur mereka 18 tahun. Berarti umur mereka sekarang totalnya, ya, adalah 18 dikurang 4. Kenapa 4? Karena setiap orang ditambah 2. Ini kan karena total ya, total umur. Ya, 18 tahun ini adalah umur mereka berdua, digabung, dijumlahkan. Nah, untuk mengetahui umur mereka sekarang, ya, bukan dikurangi 2. Kalau dikurangi 2 berarti itu untuk 1 orang. Kalau untuk 2 orang berarti setiap orang dikurangi 2. Ya, 2 ditambah 2 jadi 4. Jadi total umurnya dikurangi 4. Ya, karena setiap orang berkurang 2 tahun. Ini total umurnya 18 tahun, dikurangi 4 tahun. Karena 2 orang. Ya, setiap orang dikurangi 2. Jadi total umur mereka sekarang adalah 14 tahun. Ya, itu totalnya berdua. Karena umurnya sama, berarti untuk mengetahui umur mereka setiap orang, 14 ini kita bagi 2. Ya, karena umurnya sama. Ya, karena umurnya sama, jadi kita bagi 14 bagi 2, hasilnya adalah 7. Ya, berarti umurnya Fatimah 7, umurnya Cindy juga 7. Nah, yang di soal ditanya, berapa umur Cindy? Umur Cindy sekarang adalah 7 tahun. Ya, jadi caranya seperti itu. Kalau umur mereka sama, berarti kita langsung hitung antara jumlah umur mereka dengan berapa tahun mereka lebih tua atau lebih muda. Ya, berarti kalau berapa tahun itu berarti kita kurangkan atau kita jumlahkan umur setiap orang, gitu ya. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 7 tahun. Ya, tadi Emran jawab berapa? 7 ya? Emran Iya, benar? Benar 7? 7 tahun. Benar. Oke, Aiman udah jawab tadi belum? Belum ya? Belum. Oke, jawabannya tuh 7 ya. Kita udah jam setengah 1 ya. Tapi kita bahas dulu ya. Tinggal 3 soal lagi ya. Kakak bahas aja langsung ya. Oke. Nomor 7.
Potong gambar gambar menjadi 4 bagian yang sama dengan memotong sepanjang garis yang sudah ada. Temukan semua cara berbeda untuk melakukan pemotongan. Nah, ini yang nomor nomor 7 kita bagi gambarnya untuk menjadi 4 bagian yang sama. Nah, biar bisa jadi 4 bagian yang sama, kita hitung dulu total semua apa ini? Semua sel yang ada, ya. Nih, kalau misalnya kita hitung total semua sel yang ada di sini adalah 16 sel, ya. Totalnya 16 sel harus kita bagi jadi 4 yang bagian yang sama. Berarti 16 dibagi 4, setiap gambar itu jadi 4 sel, ya. Nah, gambar yang 4 sel itu adalah tetramino, ya. Nah, kita coba cari gambar tetramino apa yang cocok untuk gambar ini, ya. Nih, terdiri 16 kotak. Nah, dia dibagi jadi 4, berarti kita bagi 16 bagi 4, 4, ya. Gambar 4 sel itu adalah tetramino. Nih, ada persegi panjang, L, S, persegi, dan T. Ya. Nah, kita tinggal cari gambar mana yang cocok. Ya. Kalau persegi panjang, kalau kita masukkan ke gambar, nanti dia nggak bisa karena ada bagian yang terpotong. Ya. Nggak bisa jadi persegi panjang. Berarti persegi panjang tidak cocok. Terus kalau L, ya, kita sesuaikan ke gambar, ya, dia mungkin cocok. Ya. Nah, ini bentuknya nanti akan seperti ini. Ya. Kalau menggunakan gambar yang L. Kalau yang S juga cocok. Ya. Nanti posisinya jadi seperti ini. Terus kalau yang persegi, nah kalau yang persegi nggak bisa karena nanti akan ada gambar yang terpotong, ya. Jadi persegi panjang dan persegi tidak bisa. Terus T, kalau T ini cocok juga, ya. Nanti posisinya jadi bentuknya seperti ini, ya. Jadi gambar yang mungkin itu adalah dengan menggunakan T, S, dan L dari bentuk tetramino, ya. Jadi solusi jawabannya ada 3 untuk nomor 7, ya. Itu nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Nih, nomor 8 ya. Ahmad memiliki setumpuk kertas. Dia meletakkan kertas secara berurutan satu persatu di lantai. Setiap 4 lembar kertas, Ahmad menggambar sebuah pesawat terbang. Terus ada Krista, adiknya Ahmad. Ya, dia melihat kertas-kertas itu dan menggambar matahari pada setiap lembar ketiga. Ya, jadi setiap lembar ketiga, adiknya gambar matahari. Setiap 4 lembar, Ahmad Yang gambar. Berapa, Imran? nomor 8 Nomor 8 berapa? pesawat. Yang Pesawat nomor 8 aku belum jawab. belum jawab. Yang nomor Oke. 8 belum belum sempat. Oke. Nih ya, kita bahas. Nah, jadi setiap 4 lembar Ahmad gambar pesawat, setiap 3 lembar Krista gambar matahari. Nah, yang ditanya, kalau misalnya ibunya mengumpulkan 20 lembar kertas di lantai, nah berapa banyak pesawat dan berapa banyak matahari yang dilihat ibunya? Ya, nih kalau misalnya kita gambarkan, kita buat misalnya ada 20 kertas. Ya, terus dari setiap 20 nomor ini, ya Ahmad menggambar pesawat di setiap kertas urutan yang keempat. Ya, kelipatan 4 berarti 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, di kertas itu Ahmad menggambar pesawat. Berarti ada 5 kertas yang digambar pesawat. Ya. Terus, Krista, di setiap 3 kertas, ya, dia menggambar matahari. Berarti kalau misalnya kita hitung, matahari itu ada di kertas ketiga, 6, 9, 12, 15, dan 18. Ya. Berarti totalnya ada 6 kertas yang digambar matahari. Ya. Jadi jawabannya ibu nanti akan melihat 5 pesawat terbang dan 6 matahari dari 20 kertas itu. Oke, itu jawaban nomor 8. Yang terakhir nomor 9. Ya. Cari tahu aturan apa yang digunakan untuk mengisi tabel. Setelah menemukan aturannya, lanjutkan mengisi tabel sampai selesai. Tulis bilangannya di semua kotak yang masih kosong. Nah, ini kan tabelnya ada nih. Ya, ada baris 482, terus ada kolom 369. Nih, ini ya baris 369 pokoknya ini. Nah, setelah itu nanti di sini ada angkanya nih. Ya. Nih, di baris 3 di kolom 12 ada angkanya 10. Terus di baris 4, di baris 6 di kolom 4 ada angkanya 5. Di baris 9 kolom 8 ada angkanya 12. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat aturan apa yang digunakan? Ya. Nih, di sini kalau misalnya kita lihat aturannya, kalau misalnya kita jumlahkan 6 tambah 4, ya, itu hasilnya 10. Tapi di sini yang ditulis hanya 5.
Terus 9 tambah 8, kalau misalnya kita jumlahkan, yang hasilnya 17. Tapi di sini yang ditulis adalah 12. Terus 3 tambah 12, kalau kita jumlahkan hasilnya 15, tapi di sini yang ditulis hanya 10. Ya. Berarti ada angka apa yang hilang? Ya. Angka yang hilang itu adalah angka 5. Ya. Jadi dari setiap angka yang dijumlahkan, setelah itu dia harus dikurangi dengan angka 5. Ya. Baru dia mendapatkan angka yang ada di dalam kotak ini. Pak, Ya, terusnya ke kamar mandi. ya, boleh silakan. Ya, nih. Jadi 6 tambah 4, 10 dikurangi 5, dia tulis 5. Terus 8 tambah 9, 17 kurangi 5, dia tulis 12. 12 tambah 3, 15 dikurangi 5, hasilnya 10. Ya. Berarti untuk kotak-kotak yang lain, caranya sama. Dijumlahkan, setelah itu dikurangi 5. Ya. Nih, untuk baris 4 dan 3, ya, kita jumlahkan, hasilnya 7, baru setelah itu dikurangi 5, hasilnya adalah 2. Terus, yang lain juga sama. Ya. 8 tambah 3 berapa? 11, 11 kurang 5 hasilnya 6. Seperti itu semuanya. Setiap dijumlahkan, setelah itu dikurangi 5. Ya, jadi hasilnya jawabannya seperti ini. Oke, itu jawaban nomor 9. Ya, selamat. Siapa yang banyak jawabannya? Emran ya? Aiman benar berapa? Aiman di itu nggak berapa benar ya? Mana nih? Oke, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Waktunya kita juga udah selesai. Sebelum kelas ditutup, adik-adik ada yang ditanyakan? Emran? Aiman? Nggak ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktunya sudah selesai, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Ya, terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini ya, Emran, Aiman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Ya, Aiman. ya Terima sama. kasih Emran. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Terima kasih.